Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia. Kita mengucap syukur buat setiap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, buat setiap berkat, pemulihan, bahkan kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita.
yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat setiap keselamatan, pemeliharaannya yang Tuhan berikan pada kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Amin. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu
sungguh menyembah Engkau Tuhan pagi ini. Kami memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap keselamatan Tuhan berikan pada kami. Kesehatan, pemulihan, kesembuhan, pemeliharaan-Mu yang demikian nyata. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur. Pagi ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Tuhan berbicaralah kepada kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan. Biarkan Roh Kudus-Mu terus menyatakan hal yang baru melalui setiap kebenaran firman, sehingga kami semakin mengerti akan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, ayat ini beberapa hari yang lalu kita renungkan dalam konsep bagaimana di tengah-tengah tantangan itu kebangkitan Kristus melahirkan kita kembali, membawa perubahan dalam hidup kita. Di pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan dari khususnya ayat yang keempat. Jadi bukan ayat yang ketiga fokus kita hari ini. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saudara, kita berbicara atau merenungkan tentang janji keselamatan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, dunia ini mudah berubah. Tapi janji keselamatan yang dari Allah adalah satu-satunya yang tidak pernah luntur oleh waktu, yang tidak pernah luntur oleh dosa, atau yang tidak pernah luntur atau dikalahkan oleh kekuatan manapun. Saudara, kalau kita membaca bahagian ini, kita bisa melihat, kemarin waktu saya membahas ayat 3 ini, saya menjelaskan bagaimana konteks jemaat Petrus atau jemaat dalam 1 Petrus ketika mereka mendengar atau membaca surat ini. Saudara, jemaat penerima surat Petrus itu hidup di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan. Makanya kemarin di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan, tapi Injil menyampaikan perubahan total dalam kehidupan kita yang sudah percaya kepada Yesus yang bangkit. Dan hari ini kita melihat bagaimana di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan, di tengah-tengah mereka mengalami keterbuangan, di tengah-tengah mereka disingkirkan, di tengah-tengah mereka mengalami tekanan, tapi justru bagaimana mereka di tengah-tengah situasi itulah pengharapan besar semestinya ada. Kenapa? Karena kita orang percaya, karena mereka orang percaya memiliki warisan surgawi yang tidak bisa disentuh oleh kejahatan dunia ini. Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Sudah perhatikan itu yang tertulis dalam ayat itu. Untuk menerima suatu bagian, perhatikan di sana, tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Sudah perhatikan 3 kata ini. Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Sudah, ini bukan istilah puisi. Ini bukan istilah indah yang indah-indah. Tapi ini berbicara tentang apa yang ingin dinyatakan, bahwa
Keselamatan dari Tuhan itu bukanlah sesuatu yang rapuh. Keselamatan itu bukan sesuatu yang dapat binasa, yang rapuh, yang cemar, gampang cemar, yang yang layu mudah layu, bukan. Keselamatan bukanlah seperti sebuah reputasi yang bisa rontok hanya hitungan detik. Reputasi yang bisa rontok hanya hitungan menit, hari, saudaraku. Tetapi keselamatan itu sangat-sangat jauh berbeda karena dia sifatnya kekal. Keselamatan juga bukan seperti kekayaan yang bisa dalam satu ketika dia miskin, hilang. Saudara, bisa. Keselamatan adalah suatu anugerah kekal yang dijaga oleh kuasa Tuhan sendiri. Makanya tidak binasa, tidak cemar, dan tidak layu. Saudara, keselamatan bukan hasil usaha kita. Secara konsisten Alkitab menyampaikan kebenaran ini. Keselamatan bukan hasil usaha kita, melainkan hasil karya Kristus yang telah tuntas di atas kayu salib. Maka saudara, berkali-kali saya ngomong, salib itu bukan sebuah tragedi. Salib itu sebuah kemenangan. Seringkali kita memang merasa tidak layak, ya. Dosa-dosa saya atau dosa-dosa kita terasa terlalu besar. Saudara, memang kadang kegagalan kita itu terlalu nyata. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan hari ini 1 Petrus 1 ayat 4, kita diingatkan keselamatan yang dari Tuhan itu tidak didasarkan atas perbuatan baik kita, tetapi didasarkan atas janji dan karakter Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah menjanjikan tidak pernah lalai menepatinya. Dia menjanjikan keselamatan dan dia berikan. Maka saya dan saudara, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan kehilangan keselamatan. Tetapi dalam syukur dan kekudusan kita telah memilikinya. Bukan takut kehilangan keselamatan, tetapi bagaimana kita mengisi, menjalani hidup yang diselamatkan itu. Terus dari hari ke hari, kita semakin diperbaharui. Saudara, ada beberapa hal yang kita perlu renungkan. Apakah kita hidup dengan rasa aman dalam janji keselamatan yang Tuhan berikan pada kita? Atau masihkah kita mengandalkan usaha dan perasaan diri sendiri? Saudara, biarlah hari ini kita kembali berdiri teguh di atas fondasi yang tidak tergoyahkan. Apa itu? Keselamatan yang disediakan oleh kasih karunia. Bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Keselamatan kita letakkan pada fondasi yang tidak tergoyahkan. Apa itu? Bahwa keselamatan yang disediakan oleh kasih karunia Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Kita mengucap syukur untuk setiap keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, amin Tuhan, hanyalah yang
keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami sembah segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan, amin, hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku, sembah Tuhan. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ya Allah yang penuh kasih dan setia, terima kasih atas janji keselamatan yang Engkau beri, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Di tengah kelemahan dan pergumulan hidup kami, ajar kami percaya bahwa Engkau memegang keselamatan kami dengan tangan kasih yang tak pernah tergoyahkan. Tuhan, teguhkanlah hati kami untuk hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, dengan iman yang bersyukur, hidup yang kudus, dan harapan yang teguh kepada Kristus dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan Engkau nyatakan kepada kami pagi hari ini. Kami bersyukur karena keselamatan yang Tuhan berikan tidak dapat rusak, tidak dapat binasa, tidak bisa layu, dan tidak bisa tidak bisa rusak Tuhan. Kami bersyukur karena keselamatan yang Kau berikan tidak binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Kami bersyukur Tuhan. Keselamatan kekal Tuhan karuniakan kepada kami. Ajar kami untuk kami boleh hidup dalam keselamatan itu, dan boleh sungguh Tuhan memperlihatkan, menjadi saksi tentang keselamatan itu bagi kami. Biarlah kami mengerjakan keselamatan itu sebagaimana yang Tuhan inginkan bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa. Pimpin kami, setiap kami, kalau ada di antara kami yang tergabung dalam persekutuan doa pagi ini, yang memiliki keraguan akan keselamatan yang dimilikinya. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Engkau jamah setiap anak-anak-Mu, biarkan mereka hidup dalam kepastian keselamatan, bukan dalam keraguan-raguan. Tuhan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Kau sungguh yang senantiasa juga memakai kami untuk mewartakan tentang kabar baik ini. Kami rindu Tuhan, Kau sungguh yang menolong kami setiap pribadi untuk menceritakan bahwa keselamatan yang Tuhan berikan tidak pernah bisa binasa, tidak pernah bisa cemar, dan tidak pernah bisa layu. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pagi ini kami mau berdoa Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang berbelas kasihan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh peka, kami sensitif terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang lain. Tuhan, pimpin kami semuanya, supaya kami boleh sungguh senantiasa, oh Tuhan, menolong memimpin setiap kami, untuk kami bisa memiliki belas kasihan kepada orang, kepekaan, kepedulian. Tuhan, sertailah kami, pimpinlah kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami semuanya, supaya kami tidak hidup dalam keraguan-raguan, tetapi kami boleh sungguh belajar untuk berpegang teguh akan janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap pelayanan diakoni, baik yang dilakukan oleh pribadi-pribadi, oleh satu komunitas, atau bahkan oleh gereja dan oleh organisasi-organisasi tertentu. Tuhan, pakailah kami setiap pribadi untuk
Tuhan boleh melibatkan kami dalam setiap pelayanan. Tuhan berkati untuk setiap pelayanan-pelayanan yang disampaikan pada diakonia. Mereka mengalami kesulitan hidup, mereka yang mengalami Tuhan kesulitan tempat tinggal, mereka yang mengalami kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau sungguh yang memberkati, menjamah mereka, kehidupan mereka. Tuhan pimpin, buatlah mereka boleh sungguh-sungguh bisa memeliharakan kehidupan mereka. Berkati Tuhan, kami berdoa supaya untuk pelayanan-pelayanan di daerah-daerah yang demikian, kehadiran kami boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk setiap pelayanan yang dilakukan di lembaga permasyarakatan, panti jumbo, panti asuhan, bahkan kepada mereka yang Tuhan boleh Tuhan bahkan kepada mereka yang Tuhan jauh daripada masyarakat Tuhan, mereka yang ada dalam pusat-pusat rehabilitasi. Tuhan, biarlah kehadiran kami boleh sungguh-sungguh menguatkan satu yang lain sebagai orang-orang pekerja yang Tuhan boleh pakai di berbagai latar belakang. Biarlah Tuhan Engkau sungguh yang menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan pada Tuhan, mungkin lembaga permasyarakatan, pusat rehabilitasi yang selalu dihindari orang. Biarlah Tuhan Kau juga yang memberkati. Supaya kehadiran kami sungguh memiliki dampak Tuhan yang besar buat setiap apa yang kami boleh sungguh alami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari ini untuk mereka yang hidup dalam kekurangan, Tuhan yang mencukupkannya. Mereka yang hidup dalam setiap keterbatasan, Tuhan juga yang menolongnya. Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan buat setiap Tuhan yang sedang sakit. Tuhan, Kau juga yang memberikan penyertaan-Mu, pemeliharaan dan pemulihan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikannya. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan ajar kami untuk kami memiliki kepekaan, kesensitifan hati terhadap orang-orang lain di sekitar kami yang mengalami kesulitan dan penderitaan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan senantiasa dimuliakan melalui setiap pekerjaan dan aktivitas kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.